semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya meskipun dalam era pandemi saat ini. Perkenalkan, saya Dina Febrianti dari Pendidikan IPA Offering C Angkatan 2019. Kali ini saya akan menampilkan video pendek terkait aktualisasi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat menonton, semoga bermanfaat ya. Indonesia adalah negara kita, negara yang terbentang oleh Katulistiwa. Dari ujung Sabang sampai Merauke terbentang luas kekayaannya. Kaya akan pulau, tradisi, bahasa, suku, ras dan budayanya. Dari sini menyebabkan perbedaan corak dari masing-masing daerah. Sejatinya, keberagaman dan kekayaan ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sebagai negara Indonesia harus kita jaga, karena perbedaan inilah yang menjadi kekuatan untuk menjadikan kita satu Indonesia. Namun, dalam dekade terakhir ini, Indonesia bahkan seluruh dunia dilanda musibah, yaitu pandemi COVID-19. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah dan sudah menembus angka 200.000 pada hari ini. Pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan protokol kesehatan bagi masyarakat saat beraktivitas di luar rumah, namun faktanya masih ditemui banyak pelanggaran, seperti mereka yang tidak memakai masker dan berkerumun. Ini bukanlah hal biasa, namun menjadi momok menakutkan bagi semua insan manusia. Banyak sekali dampak yang dibawa dan sangat meresahkan warga. Hingga saat ini masih dalam tahap era new normal. Supaya pandemi ini lekas sirna, maka mari kita saling bahu-membahu untuk tetap menjaga dan mempertahankan negara Indonesia. Apa saja? Inilah wujud kontribusiku. Pada zaman dahulu, bela negara dipakai untuk melawan musuh. Namun di era ini, bela negara tidak harus memegang senapan untuk melawan musuh. Pada kenyataannya, seperti yang telah dijalani, musuh terbesar saat ini adalah melawan pandemi. Meskipun kasusnya yang sudah mereda, kita sebagai manusia tidak boleh lengah dan terus berelaksasi. Namun sebagai penerus bangsa, sebagai agen perubahan, kita harus bisa memberikan kontribusi yang terbaik dengan dimulai dari diri sendiri. Seperti apa? Contoh yang pertama, selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara tetap menggunakan masker saat keluar rumah, menggunakan hand sanitizer, rajin mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan lain-lain. Hal ini merupakan bentuk implementasi yang mencerminkan sikap rela berkorban dengan kepedulian kepada negara Indonesia. Contoh yang kedua, melakukan olahraga rutin. Nah, dengan berolahraga, ini merupakan wujud kontribusi sikap bela negara yang paling awal. Karena dengan berolahraga, maka dipastikan dari diri sendiri bisa menjaga kesehatan agar tetap bugar, sehingga dapat menjaga daya tahan tubuhnya dan dapat menjalankan aktivitas secara maksimal. Kemudian contoh yang ketiga, kita sebagai warga negara harus taat dalam berbangsa dan bernegara. Wujudnya adalah seperti membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, serta memberi produk lokal Indonesia. Karena dengan ini, kita bisa dinilai memberikan kontribusi dalam memajukan perekonomian negara. Sebenarnya bukan hanya itu, karena dampak yang begitu besar dari pandemi ini membuat banyak permasalahan yang dialami, terutama dalam bidang pendidikan dan sosial perekonomian masyarakat. Dalam kontribusi pada bidang ini, sikap aktualisasi yang diberikan juga sebagai wujud dari hak dan warga negara. Sebagai contohnya adalah berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup. Dari sini peran saya yang dalam memberikan kontribusi terhadap negara adalah memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama pada bidang pendidikan. Karena output dari jurusan yang telah saya tempuh saat ini adalah memiliki prospek tinggi terhadap pendidikan. Semua pelaksanaan kegiatan pendidikan ini banyak dilakukan secara daring, sehingga banyak orang tua yang gelisah dan tidak paham, tidak mengetahui untuk membimbing anak-anaknya
dalam menjalankan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dengan rasa ikhlas dan ketulusan hati, saya berkontribusi dengan membantu dalam kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah. Selain itu, untuk bidang ekonomi, saya dapat memberikan kontribusi melalui sikap peduli antar sesama, yakni melalui gerakan masyarakat yang ada di himpunan anggota mahasiswa, di mana pelaksanaannya yakni seperti memberikan takjil dan sumbangan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Ini telah dilaksanakan pada bulan Ramadan tahun 2021 kemarin. Selain itu, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu keluarga yang kesulitan, terutama dalam hal ekonomi untuk kehidupan sehari-harinya. Itulah bentuk kontribusiku dari kegiatan yang telah aku lakukan selama pandemi saat ini. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun ada masalah yang melanda terlebih pada suatu negara, maka warga negara harus tetap memperoleh hak sepenuhnya dari negara itu sendiri. Dengan kata lain, seperti halnya Indonesia yang telah dilanda pandemi seperti saat ini, maka negara Indonesia harus memberikan hak sepenuhnya kepada warga negaranya. Karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga dalam menjalankan kehidupan berwarga negara harus memperoleh apa yang sudah tercatat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sisi lain, sebagai warga negara, kita juga harus taat pada kewajiban yang semestinya dilakukan oleh setiap warga negara. Karenanya, hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang saling bertimbal balik. Di mana kita memperoleh hak sebagai warga negara, maka kita juga harus taat melakukan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini juga dimaksudkan untuk melakukan bela negara sebagai wujud kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Hal ini dilakukan demi memajukan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terlebih untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, tetaplah kita bergairah dan sampaikan dengan ketulusan jiwa bahwa aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Dengan ketulusan dan keikhlasan, terbukti inilah kontribusiku yang telah aku berikan kepada Indonesia. Mana wujud kontribusimu?